Selamat datang di program pembelajaran digital Prodi Gizi Universitas Binawan. Saya Mia Srimiati, dosen Prodi Gizi Universitas Binawan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang masalah gizi individu, keluarga, dan masyarakat yang dapat diintervensi dengan pangan. Masalah gizi merupakan isu krusial yang mempengaruhi kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Intervensi melalui pangan merupakan salah satu pendekatan yang efektif untuk mengatasi berbagai masalah gizi. Masalah gizi pada individu mencakup berbagai kondisi yang disebabkan oleh asupan gizi yang tidak seimbang, baik kekurangan maupun kelebihan gizi. Contoh masalah gizi individu diantaranya adalah yang pertama yaitu stunting. Stunting adalah kondisi kekurangan gizi kronis yang menyebabkan anak-anak memiliki tinggi badan yang jauh di bawah rata-rata usianya. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki keterlambatan perkembangan fisik dan kognitif, serta rentan terhadap penyakit. Kedua adalah obesitas. Obesitas adalah kondisi di mana seseorang memiliki lemak tubuh yang berlebihan. Biasanya diukur dengan indeks massa tubuh atau IMT yang tinggi. Obesitas meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, hipertensi, dan beberapa jenis kanker. Selain itu, obesitas juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup seseorang. Yang terakhir adalah defisiensi mikronutrien. Defisiensi mikronutrien adalah kondisi di mana tubuh kekurangan vitamin dan mineral penting seperti zat besi, yodium, dan vitamin A. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, defisiensi yodium dapat menyebabkan gangguan tiroid, dan kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan meningkatkan risiko infeksi. Upaya intervensi melalui pangan dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah dengan pangan fortifikasi. Pangan fortifikasi adalah proses penambahan mikronutrien seperti vitamin dan mineral ke dalam produk pangan untuk meningkatkan nilai gizi makanan tersebut. Fortifikasi pangan bertujuan untuk mencegah dan mengatasi defisiensi mikronutrien di populasi yang rentan. Yang kedua adalah pangan fungsional, yaitu makanan yang memiliki manfaat kesehatan tambahan di luar zat gizi dasar yang mereka sediakan. Contoh pangan fungsional termasuk yogurt dengan probiotik, oatmeal dengan beta-glukan, dan makanan yang diperkaya dengan omega 3. Yang terakhir adalah dengan diet seimbang, yaitu pengaturan asupan makanan yang mencakup semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam proporsi yang tepat. Diet seimbang juga penting untuk mencegah kekurangan atau kelebihan gizi. Masalah gizi pada keluarga mencakup berbagai kondisi yang disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pilihan makanan keluarga. Penting untuk memahami bagaimana pola makan keluarga dapat mempengaruhi status gizi anggotanya dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola makan tersebut. Bagaimana pengaruh pola makan keluarga terhadap status gizi anggota keluarga? Begini penjelasannya. Pola makan keluarga mencerminkan kebiasaan dan praktik makan yang dianut oleh seluruh anggota keluarga. Pola makan ini sangat berpengaruh terhadap status gizi individu di dalam keluarga, terutama anak-anak yang sangat bergantung pada makanan yang disediakan oleh orang tua atau pengasuh. Pola makan yang seimbang dan kaya zat gizi dapat memastikan bahwa seluruh anggota keluarga mendapatkan gizi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Sebaliknya, pola makan yang tidak seimbang dapat menyebabkan masalah gizi seperti malnutrisi atau obesitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola makan keluarga yaitu faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan. Contoh masalah gizi keluarga yaitu kekurangan energi protein,
Masalah ini sering ditemukan pada keluarga yang berpenghasilan rendah yang tidak mampu membeli makanan yang cukup dan bergizi. Anak-anak yang mengalami KEP cenderung mengalami pertumbuhan yang terhambat, kekurangan berat badan, dan rentan terhadap penyakit infeksi karena sistem kekebalan tubuh yang lemah. Kemudian konsumsi makanan cepat saji. Hal ini karena makanan cepat saji biasanya tinggi lemak, gula, dan garam, tetapi rendah zat gizi penting seperti serat, vitamin, dan mineral. Konsumsi makanan cepat saji yang berlebihan dapat menyebabkan obesitas, penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Bagaimana upaya intervensi yang dapat dilakukan dengan melibatkan pangan? Yang pertama adalah dengan edukasi gizi. Kegiatan edukasi gizi melibatkan penyuluhan dan pendidikan kepada keluarga mengenai pentingnya pola makan sehat dan cara memilih makanan yang bergizi. Dengan meningkatkan pengetahuan tentang gizi, keluarga dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai pilihan makanan mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan status gizi seluruh anggota keluarga. Yang kedua adalah dengan pemanfaatan pangan lokal. Tujuannya adalah untuk mendorong konsumsi pangan lokal, tidak hanya membantu meningkatkan status gizi, tetapi juga mendukung perekonomian lokal dan keberlanjutan lingkungan. Yang terakhir adalah dengan program bantuan pangan. Program ini dapat berupa distribusi makanan gratis atau subsidi pangan. Program bantuan pangan bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga yang berpenghasilan rendah memiliki akses ke makanan yang cukup dan bergizi, sehingga dapat meningkatkan status gizi mereka. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam masalah gizi pada tingkat masyarakat? Masalah gizi pada tingkat masyarakat mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi status gizi kelompok populasi yang lebih luas. Pengaruh lingkungan budaya dan kondisi sosial ekonomi sangat berperan dalam menentukan status gizi masyarakat. Faktor-faktor lingkungan seperti ketersediaan pangan, sanitasi, dan akses ke layanan kesehatan sangat mempengaruhi status gizi masyarakat. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses terbatas ke air bersih dan fasilitas kesehatan yang memadai cenderung memiliki masalah gizi yang lebih tinggi. Di samping itu, praktik budaya dan kepercayaan dapat mempengaruhi pilihan makanan dan pola makan masyarakat. Misalnya, beberapa masyarakat mungkin memiliki kebiasaan makanan yang rendah zat gizi atau larangan terhadap konsumsi makanan tertentu yang kaya zat gizi. Selain itu, perayaan dan tradisi tertentu juga bisa mempengaruhi asupan gizi. Data prevalensi menunjukkan seberapa umum masalah gizi tertentu terjadi dalam populasi. Statistik ini dapat mencakup prevalensi stunting, wasting, dan obesitas pada anak-anak, serta anemia pada wanita hamil. Data biasanya dikumpulkan melalui survei nasional seperti Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas dan survei gizi lainnya. Statistik ini penting untuk mengidentifikasi kelompok yang paling rentan dan merencanakan intervensi yang tepat. Apa saja contoh masalah gizi masyarakat? Yang pertama yaitu kekurangan gizi pada ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah, stunting, dan perkembangan kognitif yang terhambat. Ibu yang kurang gizi juga lebih rentan terhadap anemia dan infeksi. Yang kedua adalah malnutrisi yang sering ditemukan di daerah dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk, seperti daerah pedesaan atau daerah yang terkena bencana alam. Kekurangan akses terhadap pangan berkualitas, layanan kesehatan, dan edukasi gizi merupakan faktor yang utama. Upaya intervensi melalui pangan dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah dengan program nasional gizi, yaitu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan status gizi masyarakat melalui berbagai intervensi seperti fortifikasi pangan, pemberian suplemen, dan program pendidikan gizi. Yang kedua adalah dengan pangan darurat. Pangan ini disediakan saat terjadi bencana alam atau krisis yang mengganggu ketersediaan pangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak bencana tetap memiliki akses ke makanan yang cukup dan bergizi, sehingga dapat mencegah malnutrisi selama masa krisis.
Yang terakhir adalah dengan kampanye kesadaran gizi, yaitu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, kegiatan komunitas, dan program edukasi di sekolah. Berdasarkan uraian yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa masalah gizi pada tingkat individu seperti stunting, obesitas, dan defisiensi mikronutrien dapat diatasi melalui intervensi pangan yang tepat. Pangan fortifikasi, pangan fungsional, dan diet seimbang merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan status gizi individu. Kemudian yang kedua, bahwa pola makan keluarga sangat berpengaruh terhadap status gizi setiap anggotanya. Faktor-faktor seperti ekonomi, budaya, pendidikan, dan lingkungan turut mempengaruhi pola makan keluarga. Intervensi seperti edukasi gizi, pemanfaatan pangan lokal, dan program bantuan pangan dapat membantu memperbaiki status gizi keluarga, terutama di kalangan keluarga yang berpenghasilan rendah. Dan yang terakhir adalah masalah gizi pada tingkat masyarakat seringkali dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan budaya, serta prevalensi masalah gizi yang bervariasi di berbagai daerah. Program Nasional Gizi, penyediaan pangan darurat, dan kampanye kesadaran gizi merupakan beberapa intervensi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status gizi masyarakat secara luas. Demikian paparan penjelasan tentang masalah gizi individu, keluarga, dan masyarakat yang dapat diintervensi dengan pangan. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran digital Prodi Gizi Universitas Binawan dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.